Izin share screen Ibu. Apakah sudah muncul? Ya, sudah. Sudah, Fir. Teman-temannya sudah masuk semua nih? Sudah presensi semuanya ini? Presensi belum, Bu. Di MMP, silakan presensi dulu di MMP. Sambil menunggu yang belum masuk ini, masih 24 yang masuk ya. Kalau sudah, bisa langsung dimulai nanti ya. Baik, Ibu. Masih banyak yang belum presensi ya. Ada 13 mahasiswa yang belum. Ibu ini mau presensi. Ya. Presensinya di atas attendance itu ya. Ibu.
Coba saya bacakan yang belum presensi. Raisi, Arvinda, Ayu Haniatun, Luri, Amalia, lalu Ayu, Leni, Ivi, Rina, Andaru, Saskia, Siti Jamila. Silakan, nama itu belum presensi. Sudah Dicek lagi ya. Sudah present di MMP. Iya, di MMP. Sudah present. Iya, dicek lagi. Ini barusan saya cek itu yang belum presensi. Nanti di akhir ini dicek lagi di akhir perkuliahannya, takutnya belum record ya. Oke, silakan dimulai. Sudah 12.15. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang keterbagian. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Karina Cindy Cahya Dewi, NIM 011, yang kedua Sevina Famelia Hanim, NIM 015, dan Fira Salsabila, NIM 060. Nah, yang pertama, pengertian. Keterbagian atau divisibility merupakan dasar pengembangan teori bilangan, sehingga konsep-konsep keterbagian akan banyak digunakan di dalam uraian atau penjelasan matematis tentang pembuktian teorema. Nah, jika suatu bilangan bulat dibagi oleh suatu bilangan bulat yang lain, maka hasil baginya adalah suatu bilangan bulat atau suatu bilangan yang tidak bulat. Nah, contohnya, jika 40 dibagi dengan 8, maka hasil baginya adalah suatu bilangan bulat, yaitu 5. Nah, tetapi jika 40 dibagi 16, maka hasil baginya adalah 2,5. Nah, keadaan inilah yang memberikan gagasan tentang perlunya definisi suatu keterbagian. Yang pertama, definisi 2.1. Suatu bilangan bulat Q habis dibagi oleh suatu bilangan bulat P tidak sama dengan 0 jika ada suatu bilangan bulat X sehingga Q sama dengan P dikali X. Nah, notasinya ini seperti ini. Dibaca P membagi Q atau P faktor dari Q atau Q habis dibagi P atau Q kelipatan dari P. Nah, jika ada garisnya seperti ini, dibaca P tidak membagi Q atau P bukan faktor dari Q, Q tidak habis dibagi P atau Q bukan kelipatan dari P. Contohnya yang pertama, 3 habis membagi 18. Sebab ada bilangan bulat 6 sehingga 18 sama dengan 6 dikali 3. Contoh yang kedua, 12
tidak habis membagi 15, sebab tidak ada bilangan bulat X sehingga 15 sama dengan 12 dikali X. Contoh yang ketiga, negatif 5 habis membagi 20, sebab ada bilangan bulat 4 sehingga 20 sama dengan negatif 5 dikali 4. Nah, berdasarkan definisi 2.1 ini, jelas bahwa faktor-faktor suatu bilangan... Yang ketiga dibaleni, untuk yang contoh ketiga. Nah. Contoh yang ketiga, negatif 5 habis membagi 20, sebab ada bilangan bulat ini bilangan 4 sehingga 20 sama dengan negatif 5 dikali 4. Masuk negatif 5 kali 4, 20. Oh, ini bilangan bulat negatif 4. Iya. Ini negatif juga. Ya. Nah, berdasarkan definisi 2.1, jelas bahwa faktor-faktor suatu bilangan bisa merupakan bilangan bulat positif, seperti contoh nomor 1, dan bisa merupakan bilangan bulat negatif, seperti contoh nomor 3. Nah, selanjutnya, beberapa sifat sederhana keterbagian. Yang pertama, 1 habis membagi P untuk setiap P elemen bilangan bulat. Nah, contohnya, 1 habis membagi 3, 1 habis membagi 5, dan seterusnya. Yang kedua, P habis membagi 0 untuk setiap P elemen Z dan P tidak sama dengan 0. Nah, ini sebab ada bilangan bulat 0 sehingga 0 sama dengan P dikali 0. Yang ketiga, P habis membagi P untuk setiap P elemen Z dan P tidak sama dengan 0. Ini disebabkan ada bilangan bulat 1 sehingga P sama dengan P dikali 1. Yang terakhir, jika P habis membagi Q, maka kemungkinan hubungan antara P dan Q adalah P kurang dari Q, P sama dengan Q, atau P lebih dari Q. Contohnya, 3 habis membagi 6. Nah, ini contoh untuk P kurang dari Q. Contoh untuk P sama dengan Q yaitu 6 habis membagi 6. Dan contoh untuk P lebih dari Q yaitu 3 habis membagi negatif 3. Selanjutnya, teorema. Yang pertama, teorema 2.1. Jika P, Q elemen Z dan P habis membagi Q, maka P habis membagi Q dikali R untuk semua R elemen Z. Nah, pembuktiannya menggunakan definisi 2.1 tadi, P habis membagi Q. Nah, ini berarti Q sama dengan P dikali X untuk semua X elemen Z. Nah, selanjutnya kedua ruas dikalikan dengan R, sehingga didapat QR sama dengan dalam kurung P dikali X dikali R. Dengan menggunakan sifat asosiatif perkalian, maka QR sama dengan P dikali dalam kurung XR dengan XR elemen Z. Sebab X elemen Z dan R elemen Z sehingga perkaliannya juga elemen Z. Nah, ini berarti QR sama dengan P dalam kurung XR, maka P habis membagi Q dikali R. P dalam kurung yang bacanya baik. P dalam kurung XR. Enggak, Ibu. Untuk dalam kurung bacanya. Berarti QR sama dengan P habis dalam membagi. Kurungnya buat membacanya gimana? P dikali. Nah, iya. P dikali. Oh.
Ya, Ibu. P kali XR, ya kan? Sehingga PXR merupakan kelipatan dari P. Ngomong kan enak Iya. dengan P dalam kurung XR, nah. Oh ya. Ya kan? Iya, Ibu. Maka terbukti bahwa P habis membagi QR. Nah, contohnya di sini ada dua. P apa? PXR merupakan kelipatan dari Q. P. Karena maka P habis membagi QR kan? QR kan PXR rendah. Iya. Iya. Maka Kelipatan dari kelipatan dari P. Ya. Iya, Ibu. Oh, kan kata lainnya itu tadi lah. P membagi QR atau QR merupakan kelipatan dari P itu kan? Ya. Oke, lanjut. Nah, contohnya di sini 2 habis membagi 6, maka 2 habis membagi 6 dikali 2. Atau 2 habis membagi 6 dikali 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya teorema 2.2. Bentar, itu untuk teorema 2.1 hubungannya apa itu? Untuk pembuktiannya. Belum ada hubungannya itu. Kamu kasih. Dari baris pertama, kedua, ketiga. Oh, Kayak kemarin, ingat? yang seperti ini. Equivalent. Ya, terus. Seperti itu, Ibu. Ya, sudah. Lanjut. Nah, selanjutnya teorema 2.2. Jika P, Q, R elemen Z, P habis membagi Q, dan Q habis membagi R, maka P habis membagi R. Nah, pembuktiannya menggunakan definisi 2.1, P habis membagi Q, maka Q sama dengan PX untuk X elemen Z. Nah, selanjutnya, menggunakan definisi 2.1 juga, Q habis membagi R, maka R sama dengan Q dikali Y untuk Y elemen Z. Nah, selanjutnya, substitusi Q pada persamaan kedua. Jadi, kita substitusi Q yang ini ke persamaan yang kedua. Sehingga didapat R sama dengan PX dikali Y. Lalu menggunakan sifat asosiatif perkalian, didapatkan R sama dengan P dikali X, Y, dengan X, Y elemen Z. Nah, sesuai dengan definisi 2.1 tadi, karena R sama dengan P dikali X, Y, maka P habis membagi R. Karena P merupakan faktor dari R. Contohnya di sini ada 2 habis membagi 6, dan 6 habis membagi 12, maka 2 habis membagi 12. Selanjutnya, teorema 2.3. Jika P, Q elemen Z, P habis membagi Q, dan Q habis membagi P, maka P sama dengan plus minus Q. Nah, pembuktiannya, menggunakan definisi 2.1 didapatkan Q habis membagi P, maka P sama dengan Q dikali X untuk X elemen Z. Nah, lalu menggunakan definisi 2.1 lagi, didapatkan P habis membagi Q, maka Q sama dengan P dikali Y untuk Y elemen Z. Nah, selanjutnya kita substitusi.
Q yang ini pada persamaan yang pertama. Diperoleh, nah ini kan persamaan yang pertama. Lalu disubstitusi menghasilkan P sama dengan PY dikali X. Selanjutnya menggunakan sifat asosiatif, maka didapat P sama dengan P dikali YX. Lalu kita menukar Y dan X-nya menggunakan sifat komutatif, sehingga didapat P sama dengan P dikali XY. Karena P dibagi P itu sama dengan 1, sehingga 1 sama dengan XY. Nah, karena X, Y elemen Z dan XY sama dengan 1, maka kemungkinannya ada 2, yaitu Yang XY-nya membacanya X dan Y, karena X dan Y anggota Z, bukan X, Y. Nah, membacanya X dan Y anggota Z, dan hasil kalinya sama dengan 1, maka X sama dengan karena X dan Y elemen Z dan XY sama dengan 1, maka perkalian berapa yang akan menghasilkan 1? Yaitu ada 2 kemungkinan, yaitu negatif 1 dan 1. Nah, jika X-nya sama dengan negatif 1 sama dengan Y, maka P-nya sama dengan negatif Q. Nah, kita bisa mensubstitusi negatif 1 ini ke dalam persamaan 1 atau persamaan yang kedua. Maka didapat P sama dengan negatif Q. Jika X sama dengan 1 sama dengan Y, maka P-nya akan dihasilkan P sama dengan Q. Oke, itu yang namanya ditanya dulu enggak, bisa enggak? Paham enggak? Bagaimana teman-teman? Paham atau tidak? di bawahnya komutatif itu pakai sifat apa itu? Kok bisa dapat 1 sama dengan XY? Pakai sifat apa? Belum kamu tuliskan ya? Ini P dibagi P, Ibu. Iya, apa sifat Dapat apa? 1. Sifat pembagian. Keterbagian. Apa? Teman-temannya mungkin ingat. Sifat pembagian biasa, Ibu. Iya kah? Yang lain? Banyak sifat tuh ya di bilangan bulat kemarin. Apa? Nek asosiatif, ada komutatif, dari P sama dengan PXY, maka 1 sama dengan XY, maka gunakan sifat apa? Kanselasi, Bu. Kanselasi. Anggota kelompoknya siapa lagi, Nda? Selain Vira? Karina dengan Sevina, Ibu. Nah, temannya bagaimana? Silakan bantu, Nak. Kalau kanselasi bunyinya gimana tuh sayang? Coba pesannya dilihat lagi catatanmu. Hukum kanselasi kemarin apa? Apa betul kan? Jika P, Q, dan R anggota bilangan bulat, dan R tidak sama dengan 0, PR sama dengan QR, maka P sama dengan Q. PR sama dengan QR, maka P sama dengan Q. Samakah itu dengan yang Mbak tuliskan di situ, Nak? Sama, Bu. R-nya itu P. P kan yang di sebelah kiri itu ada 1 P. Berarti P yang dikanselasinya itu 1,
Q yang dimaksudkan selasnya itu XY. Oke. PR sama dengan GR ya. PR sama dengan GR. R-nya adalah P. Nah, P-nya adalah 1. Q-nya adalah XY. Itu. Ada lagi sifat lain? Boleh. Ada lagi sifat yang bisa digunakan? Saya jadi dengan hukum konstelasi boleh juga 1 sama dengan XY. Oke. Ditulis, di atasnya ditulis kan enggak? Ya jadi tidak biar di situ loh saya tulis pesan. Kok trans toh sayang? Kok trans toh? KANSSELASI. Loh. Kok mana? KA. Kanselasi, Pira. Nah. Kanselasi. Pakai kansel. Ya. Sudah, Ibu. Ya, sudah lanjut. Inverse kali boleh? Halo, pengaji, pertanyaan Bu Dina. Kak kerungu paling enggak. Aduh, matang. Kurang banter Bu Dina. Apakah boleh disalin menggunakan sifat apa mau? Inverse perkalian? Kok gak dijawab? Ya, Mbak Vira. Vina apa Vira? Ibu. Aku gak mute kok. Mbak Vira. Viranya. Iya, Ibu. Bisa nggak itu kalau dituliskan menggunakan sifat inverse perkalian boleh? Inverse perkalian. Oh, maka hasilnya akan menghasilkan identitas. Coba. Iya. Nah, jadi menggunakan inverse dari yang diperoleh. Balik nono teorema 23 tadi itu ada dulu. Nah. Ruas kiri dan ruas kanan dikalikan berapa, Nak? Yang ini, Bu. Dikalikan 1/P. Benar, bisa pakai itu juga ya. Jadi selain sifat menggunakan sifat kanselasi, bisa juga menggunakan sifat inverse perkalian. Tapi nanti ada lewat identitas dan sebagainya ya. 1/P kali P, 1/P kali P ya. Yang kiri menjadi identitasnya apa? 1/P kali P kan 1. Benar. Yang di kanan 1 kali XY. 1 kali XY masih XY. Jadi ada beberapa langkah lagi yang harus ditambahkan kalau kita menggunakan inverse perkalian. Baik. Lanjut, Mbak. Baik, selanjutnya teorema 2.4. Jika P, Q, R elemen himpunan bilangan bulat. Jika P, Q, dan R merupakan bilangan-bilangan bulat. Jika P, Q, dan R elemen himpunan bilangan-bilangan bulat. P membagi Q dan P membagi R, maka P membagi Q ditambah R. Kita tetap Mbak Vira. Ya, Vina. Nanti? Iya. Siapa sekarang? Vina. Aku gak delok gambarnya. Itu Q ditambah R-nya dikurung ya? Oh iya. Tidak, Bu. Loh, itu yang membagi yang habis dibagi oleh P siapa? Q ditambah R. Iya, Bu. Maaf. Ya, saya ulangi. Jika P, Q, dan R elemen himpunan bilangan-bilangan bulat, P membagi Q dan P membagi R, maka P membagi dalam kurung Q ditambah R. Pembuktian. Menurut definisi 2.1,
membagi Q berarti ada X elemen himpunan bilangan bulat sehingga Q sama dengan P dikali X. Menurut definisi 2.1 pula, P membagi R berarti ada Y elemen himpunan bilangan bulat sehingga R sama dengan P dikali Y. Nah, di sini kan kita sudah mempunyai Q sama dengan P dikali X dan R sama dengan P dikali Y. Kemudian dijumlahkan Q dan R-nya sehingga diperoleh Q ditambah R sama dengan PX ditambah PY. Kemudian kita berlakukan hukum distributif, maka akan diperoleh Q ditambah R sama dengan P dikali X ditambah Y. Karena X dan Y elemen himpunan bilangan-bilangan bulat, maka X ditambah Y juga merupakan elemen himpunan bilangan bulat. Hal ini sesuai berdasarkan sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Karena Q ditambah R sama dengan P dikali X ditambah Y, yang mana X ditambah Y ini kan tadi merupakan elemen himpunan bilangan bulat, maka menurut definisi 2.1 dapat disimpulkan bahwa B membagi dalam kurung Q ditambah R. Jadi teorema 2.4 terbukti. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak, next ke slide selanjutnya, Vira. Teorema 2.4 dapat diperluas tidak hanya berlaku untuk Q dan R, tetapi untuk Q, R, S, T, dan seterusnya. Artinya jika P membagi Q, P membagi R, P membagi S, P membagi T, dan seterusnya, maka P membagi dalam kurung Q ditambah R ditambah S ditambah T ditambah dan seterusnya. Pembuktian. Menurut definisi 2.1, P membagi Q berarti ada W elemen himpunan bilangan bulat sehingga Q sama dengan P dikali W. Menurut definisi 2.1 pula, P membagi R berarti ada X elemen himpunan bilangan bulat sehingga R sama dengan P dikali X. Menurut definisi 2.1 juga, P membagi S berarti ada Y elemen himpunan bilangan bulat sehingga S sama dengan P dikali Y. Menurut definisi 2.1, P membagi T berarti ada Z elemen himpunan bilangan bulat sehingga T sama dengan P dikali Z. Ini artinya dan seterusnya, ini masih ada kelanjutannya. Seperti itu. Dengan demikian, ini kan kita sudah mempunyai Q sama dengan P dikali W, R sama dengan P dikali X, S sama dengan P dikali Y, dan T sama dengan P dikali Z, dan seterusnya. Kemudian ini semua dijumlahkan sehingga diperoleh Q ditambah R, ditambah S, ditambah T, ditambah dan seterusnya sama dengan P dikali W, ditambah P dikali X, ditambah P dikali Y, ditambah P dikali Z, ditambah dan seterusnya. Kita berlakukan juga hukum distributif, sehingga diperoleh Q ditambah R, ditambah S, ditambah T, ditambah dan seterusnya sama dengan P dikali W ditambah X, ditambah Y, ditambah Z, ditambah dan seterusnya. Karena W, X, Y, Z, dan seterusnya merupakan elemen himpunan bilangan-bilangan bulat, maka W ditambah X, ditambah Y, ditambah Z, ditambah dan seterusnya
juga merupakan elemen himpunan bilangan-bilangan bulat. Hal ini berdasarkan sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Karena Q ditambah R ditambah S ditambah T ditambah dan seterusnya sama dengan P dikali W ditambah X ditambah Y ditambah Z ditambah dan seterusnya. Nah, yang mana ini hasilnya juga elemen bilangan bulat tadi, maka menurut definisi 2.1 dapat disimpulkan bahwa P membagi Q ditambah R ditambah S ditambah T ditambah dan seterusnya. Jadi teorema 2.4 yang diperluas terbukti. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau ada pembuktian lagi, coba tunjuk temanmu, Dok. Biar tidak tidur ya. Oh iya, baik. Tira. Ya, mungkin teman-teman sudah ada buktinya itu. Iya. Apa dibaca langsung ya, Bu? Oh, lah ada pembuktiannya. Dipercum tak berguna. Selanjutnya teorema 2.4. Ini masih dengan teorema yang sebenar. Teorema 2.4 ini tetap berlaku juga jika operasinya diganti dengan operasi pengurangan. Jika P, Q, dan R elemen himpunan bilangan-bilangan bulat, P membagi Q dan P membagi R, maka P membagi Q dikurangi R. Menurut definisi 2.1, P membagi Q berarti ada X elemen bilangan bulat, sehingga Q sama dengan P dikali X. Menurut definisi 2.1 pula, P membagi R berarti ada Y elemen bilangan bulat, sehingga R sama dengan P dikali Y. Karena kan kita sudah punya Q sama dengan P dikali X dan R sama dengan P dikali Y, kemudian Q dan R ini dikurangkan sehingga diperoleh Q dikurangi R sama dengan P dikali X dikurangi P dikali Y. Kita berlakukan hukum distributif juga sehingga diperoleh Q dikurangi R sama dengan P dikali X dikurangi Y. Karena X dan Y elemen himpunan bilangan-bilangan bulat, maka X dikurangi Y ini hasilnya juga akan merupakan elemen himpunan bilangan bulat. Hal ini sesuai pada sifat tertutup pengurangan pada bilangan bulat. Karena Q dikurangi R sama dengan P dikali suatu bilangan bulat, maka menurut definisi 2.1 dapat disimpulkan bahwa P membagi Q dikurangi R. Terbukti. Selanjutnya, Tira. Teorema ini dapat diperluas tidak hanya berlaku untuk Q dan R, tetapi untuk Q, R, S, T, dan seterusnya. Artinya jika P membagi Q, P membagi R, P membagi S, P membagi T, dan seterusnya, maka P membagi Q dikurangi R dikurangi S dikurangi T dikurangi dan seterusnya. Pembuktian, menurut definisi 2.1, P membagi Q berarti ada W elemen himpunan bilangan bulat, sehingga Q sama dengan P dikali W. Menurut definisi 2.1 pula, P membagi R berarti ada X elemen himpunan bilangan bulat, sehingga R sama dengan P dikali X. Menurut definisi 2.1, P membagi S berarti ada Y elemen himpunan bilangan bulat, sehingga S sama dengan P dikali Y. Menurut definisi 2.1 juga,
P membagi T, berarti ada Z elemen himpunan bilangan bulat, sehingga T sama dengan P dikali Z, dan seterusnya. Kan kita sudah mempunyai ini. Kemudian ini semua kita kurangkan, sehingga diperoleh I dikurangi R, dikurangi S, dikurangi T, dikurangi dan seterusnya sama dengan P dikali W, dikurangi P dikali X, dikurangi P dikali Y, dikurangi P dikali Z, dikurangi dan seterusnya. Kita berlakukan hukum distributif juga, sehingga diperoleh Q dikurangi R, dikurangi S, dikurangi T, dikurangi dan seterusnya sama dengan P dikali W, dikurangi X, dikurangi Y, dikurangi Z, dikurangi dan seterusnya. Karena W, X, Y, Z, dan seterusnya merupakan elemen himpunan bilangan-bilangan bulat, maka W dikurangi X, dikurangi Y, dikurangi Z, dikurangi dan seterusnya, hasilnya juga merupakan elemen himpunan bilangan bulat. Hal ini berdasarkan sifat tertutup pengurangan pada bilangan bulat. Karena Q dikurangi R, dikurangi S, dikurangi T, dikurangi dan seterusnya sama dengan P dikali suatu bilangan bulat, maka menurut definisi 2.1 dapat disimpulkan bahwa P membagi Q dikurangi R, dikurangi S, dikurangi T, dikurangi dan seterusnya. Dan terbukti. Dari semua teorema 2.4 yang sudah dibahas, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Temanmu tuh ngantuk paling, Dok. Belum ada. Aneh kan kayak latihan di aja, Dok. Latihan aja yang terkait teorema boleh? Ada? Jangan teorema lagi, tidur beneran nanti. Les bawah ya. Serika sebelum dilanjutkan kayak latihan saya ditunjukkan temannya. Apa-apa. Daripada tidur, guys. Kelatihan soal Vira, bukan contoh soal. Ini kelatihan soal kan ya, Bu? Kalau ada contoh soal dulu aja, tapi tidak ada jawabnya yang mbok tunjukkan, Dok. Tak percuma tak bergun mbok jawab ngono kowe. Tutupan sik. Dian diblok wae, jawabannya diblok. Bisa Anda? Nah, itu diblok Nah, ini yang bawah juga barang. Yang bawah juga Anda, yang bawah juga biar 2. Ya. Kok tuh di foto karo kancamu nak? Oke, tembok tuh boleh. Terus substitusi itu, Bu. Yang keempat substitusi, Bu. Karena dengan PX. I sama dengan PX betul. Sehingga diperoleh Q kuadrat sama dengan P kuadrat X kuadrat. 2, Bu. Kesimpulannya P kuadrat membagi Q kuadrat. P kuadrat membagi Q kuadrat. 2, Bu. Karena X kuadrat elemen bilangan bulat. Ya. Yang belah kirinya nak tandanya jika maka, jika ekivalen yang B. Belah kirinya nak. Nah, itu yang perlu ditambahin. Jok lali lah. Kalau tidak ada kait itu maka setiap pernyataan itu lepas nang. Jadi tidak ada kesimpulan yang bisa diambil. Ya. Jangan lupa ya nak. Lanjut.
Selanjutnya ada contoh yang bagian B. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengajukan diri. Tidak, sudah tidak. Mbak. Ya, silahkan Leni. Yang kayak tadi itu kayak Pira barusan. Iri, kamu kok iri Tondo? Bukan Bu, soalnya nggak ada laptop Bu. Kayak itu nulis. Oh ya, tak kira apa iri memang. Silahkan. Kan P membagi Q, maka sebentar, mari saya ngomong. Maka P membagi QR. Untuk semua R elemen Z ya. Sesuai teorema 2.1. Oke. Terus P membagi QR di mana R itu sama dengan 3Q. Terus enter itu P membagi 2.1 itu. Q dikali Q 3Q. Jadinya P membagi 3Q kuadrat. Iya, sudah benar Leni. Ini kembali ke penjelasan teorema. Lanjut nak. Iya, teorema 2.5 Vira. Dapur sih nak lainnya. Mes. Selanjutnya, teorema 2.5. Jika P, Q, dan R elemen himpunan bilangan-bilangan bulat, P membagi Q, dan P membagi R, maka P membagi QX ditambah RY. Untuk semua X dan Y elemen himpunan bilangan bulat, di mana Q dikali X ditambah R dikali Y disebut kombinasi linier dari Q dan R. Pembuktian. Menurut definisi 2.1, P membagi Q berarti ada A elemen himpunan bilangan bulat, sehingga Q sama dengan P dikali A. Menurut definisi 2.1 pula, P membagi R berarti ada B elemen himpunan bilangan bulat, sehingga R sama dengan P dikali B. Ini saya kan sudah mempunyai ini sama ini, kemudian kita tulis lagi ke sini. Saya definisi 2.1, kemudian kedua ruas dikali dengan X.
Begitu pula dengan R sama dengan PB. Kedua ruas dikali dengan Y. Sehingga didapat RY sama dengan PBY. Kan kita sudah punya QX sama dengan PAX dan RY sama dengan PBY. Kemudian kedua ini dijumlahkan, QX dan RY-nya diperoleh QX ditambah RY sama dengan PAX ditambah PBY. Kita berlakukan hukum distributif juga, sehingga diperoleh QX ditambah RY sama dengan P dikali AX tambah BY. Kan ini kan A dan B elemen bilangan bulat. X dan Y berdasarkan teorema juga merupakan bilangan bulat, sehingga A dan X, B dan Y ini juga AX ditambah BY ini hasilnya juga akan berupa bilangan bulat. Kan ini bilangan bulat dikali bilangan bulat ditambah bilangan bulat dikali bilangan bulat. Jadi hasilnya akan juga berupa elemen himpunan bilangan bulat. Hal ini berdasarkan sifat tertutup penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Sehingga AX ditambah BY juga merupakan elemen himpunan bilangan bulat. Maka sesuai definisi 2.1 berlaku P membagi QX ditambah RY. Selanjutnya Vira. Selanjutnya teorema 2.6. Jika P, Q, dan R elemen himpunan bilangan-bilangan bulat, P lebih dari 0, Q lebih dari 0, dan P membagi Q, maka P kurang dari atau sama dengan Q. Jadi, karena P membagi Q, maka menurut definisi 2.1 ada X elemen himpunan bilangan bulat, sehingga Q sama dengan P dikali X. Karena P lebih dari 0, Q lebih dari 0, dan Q sama dengan PX, maka X lebih dari 0. Ini mengapa X lebih dari 0? Ini, kita misalkan P-nya sama dengan 1, ya. Terus kita mau mencoba ketika X-nya sama dengan 0, ya. Kita 0. Kemudian kita substitusikan ke sini. Q sama dengan P. X-nya kan 0. P dikali 0. Sehingga Q sama dengan 0. Hal ini kan berbeda dari syarat dari teoremanya, syarat cukup dari teoremanya. Kan seharusnya Q lebih dari 0. Jadi X sama dengan 0 ini salah. Kemudian ketika X-nya kurang dari 0. Nah, misalkan X-nya sama dengan negatif 1. Kita substitusikan ke Q sama dengan PX juga. Q sama dengan P dikali negatif 1. Q sama dengan negatif, P-nya 1. Ini juga. Jadi kan 1 dikali negatif 1 kan hasilnya negatif 1. Ini juga berbeda, kontradiksi dengan syarat ini. Jadi kemungkinan X-nya itu satu-satunya itu X lebih dari 0. Seperti itu. Karena X elemen himpunan bilangan bulat dan X lebih dari 0, maka kemungkinan nilai X-nya itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya.
Misal jika X sama dengan 1, kita substitusikan Q sama dengan PX. X-nya disubstitusikan jadi Q sama dengan P dikali 1. Diperoleh Q sama dengan P. Kemudian jika X-nya lebih dari 1, maka X-nya kan berarti 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita substitusikan ke X-nya. Dan diperoleh Q lebih besar dari P. Mengapa? Karena kan Q nilainya kan P dikali X, sementara P adalah nilainya P sendiri, seperti itu. Karena X sama dengan 1 atau X lebih dari 1, jadi dapat disimpulkan bahwa P itu kurang dari atau sama dengan Q. Mungkin ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, lanjut Firah teorema 2.7. Teorema 2.7. Jika P, Q, dan R elemen himpunan bilangan-bilangan bulat, P lebih dari 0, Q lebih dari 0, P membagi Q, dan Q membagi P, maka P sama dengan Q. Menurut definisi 2.1, P membagi Q, maka Q sama dengan P dikali X, dan Q membagi P, Lho kono gak jam-jam dah teoremamu nek R-nya lho. Kok gak nek R nek kene? Gak keliru nulis Anda. di sini Bu nanti P R bilangan bulat. P besar 0 dan Q besar, maka P membagi Q. Jika P membagi Q dan Q, maka P sama dengan Q. Jadi R kan enak. Yang di sini Bu nanti R ketika ini sudah di Oh, berarti kan nggak muncul di sini dong harusnya. Oh, jadi jika P dan Q elemen P saja benar. Ini kan hasilnya. Jadi R ini kan akibat dari P dan Q ya. Karena ada P dan Q. Kan banyaknya. Nggak usah mau tulis, no? Ya, Bu. Oke. Kita ulangi teorema 2.7. Jika P dan Q elemen himpunan bilangan bulat, P lebih dari 0, Q lebih dari 0, P membagi Q, dan Q membagi P, maka P sama dengan Q. Menurut definisi 2.1, P membagi Q, maka Q sama dengan P dikali X. Dan Q membagi P, maka P sama dengan Q dikali Y. Dengan X dan Y elemen bilangan bulat. Nah, P sama dengan QY ini kita substitusikan ke Q sama dengan PX. Ya, Q sama dengan PX. P-nya diganti dengan QY sehingga Q sama dengan QY dikali X. Kemudian diberlakukan asosiatif perkalian sehingga Q sama dengan Q dikali YX. Kemudian misalkan YX-nya ini sama dengan R. Kan tadi X dan Y itu elemen bilangan bulat. Karena di sini dimisalkan Y kali X sama dengan R, maka R-nya ini juga merupakan bilangan bulat. Nah, di situ loh akibatnya kan. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa kan? Iya, Bu. Oke. Kemudian sehingga dapat ditulis Q sama dengan QR. Ini berdasarkan, ini maaf salah. Seperti pembuktian teorema yang awal ini seharusnya apa ya pakai ini boleh. Ini apa tadi yang saya bilang inversnya tadi ndak? Tapi rasanya nggak bisa langsung kayak gitu. Jadi seperti kali Q, sebelah kanan seperti kali QR. Akhirnya
Pergi kali Q adalah 1, sepergi kali Q kali R, 1 kali R. Baru 1 sama dengan R. Jadi ada beberapa langkah tambahan, boleh. Iya, Bu. Iya, seperti ini. Oke. Ini berdasarkan apa, Bu? Salah. Jadi nggak salah itu boleh. Oh, iya. Boleh banyak cara. Iya. Ini berdasarkan inverse perkalian, sehingga ini inverse perkalian. Sehingga didapat 1 sama dengan R. Kan tadi kan R sama dengan YX ya. YX ini sama dengan X juga, karena kan berlaku hukum komutatif. Sehingga R sama dengan XY. Kan kita tahu di sini R-nya bernilai 1. Jadi, karena R sama dengan XY, maka X kali Y juga bernilai 1. Perkalian berapa kan yang nilainya 1 itu kan, dan berupa bilangan bulat, itu kan 1 dikali 1. Jadi, X sama dengan Y sama dengan 1. Jadi, nilai X itu sama dengan Y. Sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian, ini substitusikan ke Q sama dengan PX atau ke P sama dengan QY. Nanti akan terbukti bahwa P itu sama dengan Q. Seperti itu. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Jika tidak ada, bisa dilanjut, Bu, masih kurang banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teorema 2.8. Jika P habis membagi Q, jika dan hanya jika P habis membagi Q untuk semua K elemen Z dan K tidak sama dengan 0. Buktinya diketahui bahwa P habis membagi Q, maka menurut definisi 2.1 ada suatu X elemen Z sehingga Q sama dengan PX. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan K dengan XK elemen Z sebab X elemen Z dan K elemen Z. Kemudian sifat asosiatif perkalian yang membuat QK sama dengan X dikali PK. Sehingga sesuai definisi 2.1 maka KP habis membagi kaki. Selanjutnya yaitu teorema 2.9. Jika PQR adalah elemen Z, P tidak sama dengan 0, maka P habis membagi Q ditambah R. Dan P habis membagi Q, maka P habis membagi R. Ini sebenarnya hampir sama teorema 2.4, cuma tadi teorema 2.4 kan P habis membagi Q habis membagi R, maka P habis membagi Q ditambah R. Maka buktinya diketahui bahwa P habis membagi Q ditambah R dan P habis membagi Q, maka menurut definisi 2.1 ada X elemen Z dan Y elemen Z sehingga mengakibatkan P ditambah R sama dengan PX dengan suatu X elemen Z. Kemudian yang P habis membagi Q, maka membuat Q sama dengan PY, dengan Y adalah elemen Z. Kemudian disubstitusikan seperti ini, PY ditambah R sama dengan PX. Q-nya diganti dengan PY. Kemudian kedua ruas dikurangkan dengan PY dan distributif, dibentuk sifat distributif. Karena X elemen Z dan Y elemen Z, maka menurut X kurangi Y elemen Z. Sehingga P habis membagi R terbukti. Mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman? Jika tidak, dilanjut dulu. Gimana? Iya. Tidak ada. Oh iya, lanjut dulu.
Nah, selanjutnya yaitu teorema 2.10 atau algoritma pembagian. Jika P key elemen Z dan P lebih besar dari 0, maka ada bilangan R dan S elemen Z yang masing-masing tunggal sehingga membentuk key sama dengan RP ditambah S dengan S lebih besar sama dengan 0 kurang dari P. Jika P tidak membagi Q, maka S memenuhi ketidaksamaan S lebih besar dari 0 kurang dari P. Dari pernyataan tersebut, ini maka diketahui R adalah hasil bagi, S adalah sisa, Q yang dibagi, dan P pembaginya. Nah, buktinya, misalkan P Q elemen Z dan P lebih besar dari 0, suatu barisan aritmetika, Q sama dengan FP dengan R elemen Z, yaitu membentuk barisan seperti ini, yang mempunyai bentuk umum P kurangi RP. Lanjut dulu ya. P kurangi RP. Nah, ambil suatu himpunan T yang unsur-unsurnya adalah bilangan barisan tidak negatif. Kenapa tidak negatif? Karena ini akan tadi membentuk sisa, yaitu T Q kurangi RP dengan R elemen Z, Q kurangi RP lebih besar dari 0. Nah, karena T subset N dan N adalah himpunan yang terurut rapi, maka menurut prinsip urutan rapi, T mempunyai unsur terkecil misalnya S. Karena S elemen Z, maka S sama dengan Q kurangi RP. Untuk suatu R elemen Z, sehingga Q sama dengan RP ditambah S. Lalu akan dibuktikan S lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari P. Dengan menggunakan bukti tidak langsung atau kontradiksi, anggap bahwa S lebih besar dari 0, P tidak benar. Jadi, S kurang dari 0 atau S lebih besar sama dengan P. Karena S elemen T, maka S tidak mungkin negatif. Sehingga kemungkinannya itu tinggal S lebih besar sama dengan P. Karena S lebih besar dari P, maka S dikurangi P kan lebih besar dari 0. Maka S kurangi P dapat diubah seperti ini. S-nya ini Q kurangi RP, ini P, dan kemudian di distributif ya, P dikeluarkan seperti ini. Jadi, persamaan Q kurang R ditambah 1 kali P lebih besar dari 0. Sehingga S dikurangi P elemen T. Karena P lebih besar dari 0, ini sudah diketahui di teorema tadi, maka S dikurangi P adalah kurang dari S. Sehingga S kurangi P merupakan unsur T yang kecil dari S, yang lebih kecil dari S. Tadi kan pemisalannya S adalah yang terkecil. Hal ini bertentangan dengan pengambilan S sebagai terkecil dari T. Jadi, terbukti bahwa S lebih besar dari 0 kurang dari P. Itu. Kontradisinya di mana, Dok? Ini, Bu, kan yang tadi dimisalkan ya, S-nya, unsur terkecilnya itu S. Kemudian, di sini ada elemen lagi yang S kurangi P kurang dari S. Sehingga S kurangi P. Sehingga ada unsur terkecilnya yang selain S itu tadi, Bu. Ada S kurangi P. S dikurangi P letaknya di mana, Nak? S dikurangi P letaknya di kurang dari S, Bu. Di sini. No, benar. Letaknya di mana? S kurangi P anggotanya siapa? Letaknya di mana? S kurangi P elemen T, Bu. Anggota T juga, sehingga ya, sehingga ada unsur dengan pengandaian bahwa S adalah elemen terkecil dari T. Kontradiksinya dengan itu. Kontradiksi tadi terjadi karena apa, sayang? Karena itu, Bu, salah pengandaiannya. Tadi kan dimisalkan bahwa yang tadi Vira yang sebelumnya. Itu sudah ada di situ, Nak. Karena diandaikan S lebih dari sama dengan P. Oh iya.
Nah, karena mengandaikan S lebih dari sama dengan P, ternyata timbul kontradiksi bahwa ternyata ada anggota T yang lain yang lebih kecil dari S. Kontradiksi dengan tadi pernyataan bahwa S adalah elemen kecil dari. Nah, jangan kehilangan jejak, Dok. Harus ingat terus ya. Oke, terus. Teman-temannya paham nggak nih? Agak panjang soalnya. Itu kalau dibacakan seperti ini anak. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya pembuktian untuk ketunggalan R dan S dengan menggunakan bukti tidak langsung juga. Andaikan tidak tunggal sehingga R1, R2, S1, S2 dengan R1 tidak sama dengan R2 dan S1 tidak sama dengan S2, maka membentuk yang rumus tadi ya, sesuai rumus tadi seperti ini dengan S1 lebih besar dari 0 kurang dari P dan S2 lebih besar sama dengan 0 kurang dari P. Dengan substitusi Q memperoleh gimana? Karina. S itu siapa? R itu siapa? S-nya itu sisa, Ibu. R-nya siapa? R-nya tadi hasil bagi. Oke, andaikan tidak tunggal, sehingga tidak tunggal itu apa? Jika mempunyai sisa lebih dari 1 dan jika mempunyai hasil bagi lebih dari 1, misalnya S1 dan S2 hasil baginya, sisanya adalah S1 dan S2, maka baru enggak apa-apa, tahu-tahu muncul itu sayang. Oh, mungkin, Bu. Ya, di atas kan nggak ada ceritanya, sudah lewat slide yang tadi. Oke, lanjut. Kemudian dengan substitusi Q, kan ini sama dengan R1P ditambah S1 sama dengan R2P tambah S2, maka dikelompokkan ya, P. Kemudian P-nya ini kan bisa memenuhi distribusi, maka membentuk P dikali R1 kurangi R2 sama dengan S2 kurangi S1. Berarti P habis membagi S2 kurangi S1. Ini kan sesuai dengan definisi 2.1 tadi. Nah, di pihak lain tadi kan S1 lebih besar sama dengan 0 kurang dari P, dan S2 lebih besar sama dengan 0 kurang dari P, sehingga membentuk seperti ini kan tadi S2 ini S1, jadi S2 dikurangi S1 kan tetap kurang dari P. Nah, kemudian yang di belakang itu min P karena kan P tadi adalah pembagi, sedangkan S itu sisa. Nah, satu-satunya kelipatan P yang terletak di antara min P dan P adalah 0, sehingga S2-nya itu S2 dikurangi S1 itu sama dengan 0. Dan berakibat bahwa S2 sama dengan S1. Sehingga P kali R1 kurangi R2 sama dengan 0. Karena P lebih besar dari 0, ini yang ada di teorema tadi kan, maka R1 kurangi R2 sama dengan 0 atau R1 sama dengan R2. Jadi R dan S masing-masing adalah tunggal. Jadi terbukti bahwa S2 sama dengan S1 dan R1 sama dengan R2, seperti itu. Lalu akan dibuktikan bahwa P tidak membagi Q, maka S memenuhi ketidaksamaan S lebih besar dari 0 kurang dari P sesuai definisi 2.1. Jika P tidak membagi Q, maka Q tidak sama dengan P dikali Q, sehingga memenuhi sifat ini. Karena kan jika S-nya ini lebih dari 0, maka akan menghasilkan Q sama dengan RP. Sedangkan di sini kan tidak habis membagi. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman. Dilanjut dulu ya. Gimana temannya? Lanjut kah? Iya Bu, lanjut. Aja dulu Bu. Ya silakan nak. Nah, kemudian ada hubungannya lagi, teorema pembagian ini dapat digunakan untuk memilah atau memisahkan himpunan bilangan bulat N, himpunan bagian yang saling lepas. Nah, jika P sama dengan 2, kenapa ini 2? Karena pembeda nilai ganjil dan genap itu kan ada pada angka 2.
2. Jadi jadi langsung P sama dengan 2 dan Q adalah sembarang bilangan bulat. Maka menurut teorema algoritma pembagian, Q dapat dinyatakan sebagai, ini rumus yang teorema 2.10 tadi, Q sama dengan FP ditambah S, dengan S lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 2. Kan tadi rumusnya 0, seperti ini kan S, dan P-nya ini sudah diketahui 2 kan. Kemudian kan S lebih besar sama dengan 0 kurang dari 2. Karena S elemen Z dan S lebih besar 0 kurang dari 2, maka kemungkinan nilai S-nya itu kan ada 0 dan S-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk S sama dengan 0 kan memenuhi Q sama dengan 2R ditambah S, maka hasilnya adalah 2R. Untuk S sama dengan 1, sama dengan Q sama dengan 2R ditambah S sama dengan 2R ditambah 1. Nah, Q sama dengan 2R dengan R elemen Z disebut bilangan bulat genap. Dan Q sama dengan 2R ditambah 1 adalah disebut bilangan bulat ganjil atau gasal. Dengan demikian, himpunan bilangan bulat dapat dipisahkan menjadi 2 himpunan bagian yang saling lepas ya, yaitu himpunan bulat genap dan himpunan bulat ganjil. Seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Pintar Kalinda. Iya. Ayo, bilang. Lanjut. Lanjut Asia di Indonesia gimana? Ya tuh. Lanjut. Oke, kalau ke contoh kali ya. Ya, hapusan saya anunya, jawabannya. Wes, sekarang serahkan ke teman-temanmu, Dok. Oh, baik Ibu. Ya, stop share dulu. Jadi bisa menggunakan semua teorema tadi ya untuk mengerjakan contohnya ya, Nak. Jadi ada banyak berapa 9 ya, 9 teorema kali ya tadi. Itu bisa digunakan semua. 10. Tinggal siji apa-apa ngedet siji.